Cerita bermula di sebuah kota Roma di mana telur kuno itu berada sedang dalam bahaya. Kemudian beberapa orang anggota Interpol dan seorang agen khusus dari unit analisis perilaku yang bernama John Hartley memasuki sebuah museum. Jadi John ini memberikan informasi kepada Interpol tentang seorang pencuri seni paling dicari bernama Nolan Booth yang akan mencuri telur Cleopatra tersebut pada hari ini. Di sini si pemilik museum tidak percaya dan tidak menyadari kalau telur Cleopatra sedang dalam bahaya. Lalu John pun membuktikannya dengan menuangkan sebotol soda di telur Cleopatra ini yang ternyata sudah bukan yang aslinya lagi. Dengan kata lain, telur Cleopatra telah resmi dicuri. Inspektur Das langsung meminta pihak museum untuk mengunci seluruh pintu. Dan tentu saja si pencuri telur tersebut langsung berlari keluar. John dan Inspektur Das pun langsung mengejar si pencuri tersebut. Dan akhirnya John berhasil mencegat Nolan dan langsung memerintahkannya untuk menyerahkan telur curiannya. Tidak lama kemudian Inspektur Das datang sambil berteriak, yang tentu saja itu membuat John hilang fokus sementara Nolan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pelariannya. Setelah berhasil lolos dari kejaran John, Nolan pun pergi ke tempat persembunyiannya di Bali. Dan ternyata keberadaan Nolan telah diketahui oleh John dan Inspektur Das. Nolan yang sudah dikepung oleh anggota Brimob tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung memberikan telur curiannya kepada Inspektur Das. Sebelum ditangkap, John menyebutkan profil tentang Nolan secara rinci, mulai dari sebuah lukisan yang dicurinya hingga ayahnya yang seorang polisi di Swiss dan ibunya yang menjadi dosen di Amerika. Dan juga John mengatakan kalau Nolan melakukan pencurian bukan demi uang, melainkan demi ketenarannya sebagai pencuri seni nomor 1 di dunia. Nolan pun langsung diangkut oleh mobil Brimob dan ternyata salah satu anggota Brimob tersebut menukarkan telur yang asli dengan yang palsu. Si supir yang menyadari kalau pintu belakang masih terbuka langsung meminta John untuk memeriksanya. Akan tetapi John tidak melihat keanehan apapun di sini. Lalu scene berpindah ke Roma di mana telur itu dikembalikan. Ketika John sedang santuy sambil minum wedang jahe, tidak lama kemudian Inspektur Das muncul. Di sini dirinya mengatakan kalau ternyata telur tersebut adalah palsu. Lalu Inspektur Das pun mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan informasi yang intinya John ini bukanlah seorang anggota agen FBI. Informasi tersebut didapatkannya langsung dari kantor Direktur UAP FBI. John pun mencoba meyakinkan Inspektur Das, namun sayangnya Inspektur Das tidak percaya dengan yang diucapkan oleh John. Kecurigaan Inspektur Das pun makin menjadi-jadi ketika dirinya mengetahui kalau rekening bank Swissnya John telah menerima transferan senilai 8 juta dolar dari pihak ketiga yang terinskripsi pada saat telur itu dicuri. Maka dari itu John yang bersiap untuk pergi ini pun langsung ditangkap dan dipenjara yang berlokasi di Rusia. Yang ternyata John ditempatkan satu sel dengan Nolan. You a top or a bottom? You're right, we should wash up first. John dan Nolan pun berkeyakinan kalau The Bishop yang telah mengakibatkan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di sini Nolan mengatakan jika seseorang berhasil menemukan ketiga telur Cleopatra tersebut dan memberikannya kepada miliarder Mesir pada malam pernikahan putrinya, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar 300 juta dolar. Dan tentu saja John pun tergiur dengan uang sebanyak itu. Dikarenakan telur pertama telah diketahui lokasinya dan upaya pengambilannya terbilang cukup mudah,
Jadi John dan Nolan pun merencanakan untuk mengambil telur yang kedua terlebih dahulu yang berada di sebuah tempat milik dealer senjata internasional bernama Sotto Voce. Akan tetapi untuk telur yang ketiga, John dan Nolan tidak mengetahuinya sama sekali. Di tengah pembicaraan, Nolan secara sengaja menyebutkan John adalah seorang polisi, lalu salah satu napi mendekati John dan langsung mendaratkan pukulannya. Akan tetapi John yang tidak ingin punya banyak masalah tidak membalasnya. Guys, Niat police, not a cop. Thank you, guys. You die. Okay. You can have mine. Para penjaga pun langsung bergerak cepat mengamankan mereka berdua. Setelah kembali ke dalam sel, John langsung mengancam Nolan untuk tidak melakukan hal yang tadi lagi. Tidak lama kemudian, Pak Sipir muncul meminta John dan Nolan untuk menemui kaptennya. Dan ternyata The Bishop lah dalang dibalik dimasukkannya John ke dalam penjara. Jadi anggota Brimob yang menukar telur Cleopatra itu adalah The Bishop. Tidak hanya itu saja, dan juga yang mendepositkan uang senilai 8 juta dolar dan yang mengaku sebagai asisten direktur UAP yang menjawab telepon dari Inspektur Das. Di sini The Bishop menawarkan Nolan untuk bekerja sama, yaitu Nolan diminta untuk memberitahukan lokasi telur Cleopatra yang ketiga, karena hanya Nolan lah yang tahu di mana letak telur yang ketiga itu berada. Dan apabila Nolan memberitahu keberadaan telur tersebut, maka dirinya akan dibebaskan dari penjara ini sekaligus mendapatkan 10% dari 300 juta dolar. Akan tetapi Nolan menolak tawaran tersebut karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau Nolan melakukan pencurian bukan karena uang, melainkan karena popularitasnya sebagai pencuri seni nomor 1 di dunia. Kemudian John mengajak Nolan untuk bekerja sama menangkap The Bishop. Karena apabila The Bishop berhasil mendapatkan telur yang kedua, maka Nolan yang menduduki tahta sebagai pencuri seni nomor 1 di dunia akan lengser. Alasan John ingin menangkap The Bishop adalah untuk membersihkan namanya, dan Nolan pun setuju untuk bekerja sama dengan John. Dikarenakan Nolan telah mempersiapkan rencana kabur dari tempat ini, John dan Nolan tidak melakukan apa-apa dan hanya berbaring di ranjangnya masing-masing. Nolan pun menceritakan tentang sosok ayahnya yang dulu pernah menuduhnya menghilangkan jam tangan berharga milik ayahnya, yang ternyata jam tangan tersebut berada di laci meja tempat ayahnya bekerja. Keesokan harinya, John dan Nolan melancarkan aksinya untuk kabur dari tempat ini. Dan ternyata aksinya John dan Nolan yang kabur tersebut diketahui oleh Inspektur Das. Really? I got our escape plan down to a simple 3-step with a cleaning solution. It's essentially nitric acid. Step 2, plan ahead. Where'd you get that? You first. Thanks. You're welcome. We're not friends. We're best friends. Tidak hanya itu saja, ternyata Inspektur Das pun diberitahu kalau John dan Nolan akan mendatangi pestanya Sotto Voce. Kemudian John dan Nolan berhenti di sebuah tempat yang mana temannya Nolan telah menunggunya. Dan Nolan pun langsung memperkenalkan John kepada temannya ini, kalau teman-temannya John telah banyak menangkap teman-temannya orang ini. Karena mulutnya yang ember itu, John tidak mendapatkan pelayanan yang spesial. Di sini Nolan menyusun rencana untuk mengambil telur kuno yang berada di kediamannya Sotto Voce, seorang dealer senjata internasional. Dan tentu saja untuk mengambil telur tersebut tidaklah mudah, karena brankas tempat penyimpanan telur kuno tersebut memiliki keamanan yang berlapis-lapis. Through it is with facial and voice recognition. There's also a 12-digit randomly generated passcode that's changed every 6 minutes in that code. Some pretty kick-ass deepfake technology. Check. Roger Dodger, what's your 20 free bird? Tapi ternyata The Bishop telah berada di tempat ini juga. John yang melihat The Bishop pun langsung mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Sotto Voce yang melihat The Bishop dan Nolan sedang berdansa langsung mendekatinya dan meminta The Bishop untuk berdansa dengannya. Dan ternyata John sengaja melakukan hal tersebut agar dirinya bisa mengambil HP-nya Sotto Voce.
Nolan pun terkejut setelah mengetahui kalau John berhasil mengambil HP-nya Sottovoce dan juga rekaman suaranya. Dan ternyata John sengaja melakukan hal tersebut agar dirinya bisa mengambil HP-nya Sottovoce dan merekam suaranya. Nolan pun terkejut setelah mengetahui kalau John berhasil melakukan dua tugas sekaligus. Dan ternyata John telah mengetahui kalau Sottovoce akan memotong mereka yang sedang berdansa. Lalu John pun memberitahu kalau Sottovoce ini memiliki sindrom Napoleon kompleks. Jadi setiap ada pria lain yang menari dengan wanita paling cantik di pestanya, maka dia pasti akan memotong dan menegaskan sikap dominasinya. Ketika Sottovoce sedang berpidato, John dan Nolan langsung beraksi menuju tempat telur itu berada. Salah satu pengawas kamera CCTV mulai mencurigai gerak-gerik John dan Nolan. Akan tetapi, pengawas yang lainnya mengatakan kalau mereka telah mendapatkan izin untuk menggunakan toilet. Sottovoce. Ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba Inspektur Das datang dan menodongkan pistolnya. Dan tentu saja Inspektur Das sangat kecewa dengan John yang kini malah bekerja sama dengan seorang pencuri. Namun John membantah tuduhan tersebut dan dirinya mengaku kalau The Bishop yang telah menjebak dirinya. Untuk membuktikan kalau John tidak bersalah, Inspektur Das meminta John untuk memborgol Nolan. Tapi kemudian John langsung menghempaskan pistol Inspektur Das dan langsung masuk ke dalam ruangan. Dan ternyata The Bishop telah sampai di tempat ini terlebih dahulu. Dan kemudian terjadilah perkelahian dua orang pria melawan seorang wanita. Dan ternyata The Bishop dan Sottovoce telah bekerja sama untuk menangkap dua pencuri ini. What the fuck? Kemudian John dan Nolan ditempatkan di sebuah ruangan tepatnya di bawah arena seruduk banteng. Di sini The Bishop dan Sottovoce menginterogasi John dan Nolan tentang keberadaan telur yang ketiga. Setelah John disiksa secara bertubi-tubi, akhirnya Nolan pun mengatakan keberadaan telur yang ketiga yang masih berada di Mesir. The Bishop pun percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nolan. Lalu The Bishop dan Sottovoce pun langsung melakukan selebrasi dengan meminum khamar. If she hurts you bad enough, I mean, if she gets really creative. No, don't, wait. Don't do Hardly. To the end of our business. I mean, With a sudden, he fell. Very large pyramid. Sottovoce pun langsung mengambil sebuah pistol dan menembakkan ke arah John dan Nolan. Tapi untungnya keadaan Sottovoce masih sempoyongan. Dan arah tembakannya pun tidak tepat sasaran hingga kehabisan amunisi. John pun langsung menggunakan otot kawat tulang besinya untuk melepaskan ikatan di tangannya. Awalnya John tidak berniat membebaskan Nolan karena Nolan telah tega membiarkan dirinya disetrum oleh The Bishop. Lalu Nolan pun mengakui kalau dirinya telah berbohong tentang telur yang ketiga. Setelah dibujuk rayu, akhirnya Nolan pun dibebaskan oleh John. Mereka pun langsung mencari jalan keluar yang ternyata mereka masuk ke dalam arena dengan seekor banteng segede gaban yang siap menyeruduk. Lalu Nolan meminta sekaligus meyakinkan John untuk tidak bergerak ketika sedang berhadapan dengan seekor banteng yang sedang PMS. Menurutnya, meski banteng tersebut memiliki penglihatan yang buruk, namun si banteng dapat merasakan getaran di sekitarnya. John pun percaya-percaya saja dengan apa yang diucapkan Nolan. If you run, you die. thank you! Kemudian John dan Nolan pergi menuju Argentina. Dalam perjalanan, John meminta Nolan untuk memberitahu lokasi telur yang ketiga. Akan tetapi Nolan menolak untuk memberitahu John tentang lokasi telur ketiga.
Lalu John pun menceritakan tentang ayahnya yang seorang penipu, dan juga dirinya hanya ingin menangkap The Bishop agar supaya namanya kembali bersih. Tidak hanya itu saja, John pun turut membantu Nolan agar tetap menjadi pencuri seni nomor 1 di dunia. Setelah mendengar cerita sekaligus pengakuan tersebut, akhirnya Nolan memberitahu di mana letak telur yang ketiga. Ternyata angka-angka di jam tangan kesayangan ayahnya Nolan merupakan titik koordinat keberadaan bunker rahasia milik Nazi yang berada di hutan Argentina. Jadi ceritanya pada tahun 1945, ketika Nazi telah diambang kekalahan karena tentara Rusia telah berhasil menyerbu Berlin. Pada saat itu, seorang pedagang barang antik dan seni pribadi Hitler bernama Rudolf Zeiss yang konon katanya pernah memegang telur ketiga Cleopatra. Sebelum Nazi runtuh seutuhnya, Rudolf kabur bersama barang-barangnya menuju ke Argentina. Para detektif dan pemburu harta karun terobsesi untuk menemukan bunker tempat Rudolf menyimpannya. Dan tempat tersebut dinamakan bunker Hitler yang hilang di Amerika Selatan. John dan Nolan pun langsung menuju ke hutan Argentina tempat bunker Hitler tersebut berada. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan bunker tersebut. Tidak hanya itu saja, mereka pun berhasil menemukan telur yang mereka cari. Tidak lama kemudian muncul The Bishop yang langsung menodong pistolnya. Ternyata The Bishop tidak mempercayai perkataan Nolan sebelumnya. Tapi tidak lama kemudian lagi muncul Inspektur Das dan aksi baku tembak pun terjadi. How are we gonna get out of here? Why are you shooting at them? I thought you were on their side. I am on their side. They shot at me first. Dan aksi baku tembak sambil kejar-kejaran pun berakhir setelah John, Nolan, dan The Bishop menerobos air terjun. Ketika Nolan berhasil keluar dari dalam air, Nolan pun langsung mencari John yang dikira masih tenggelam. Hartley! Hey! Did you just choose me over the egg? No. I saw you splashing around. Hartley! Setelah The Bishop keluar dari air, Nolan pun langsung mengolok-olok The Bishop yang telah gagal mendapatkan telur yang ketiga itu. Tapi ternyata John dan The Bishop telah bekerja sama untuk menjebak Nolan untuk menuntun mereka mendapatkan telur yang ketiga. Nolan pun sangat terpukul setelah mengetahui fakta tersebut yang ternyata dirinya hanya dimanfaatkan oleh John untuk menemukan telur yang ketiga. I'm not a Navy SEAL. Lalu John dan The Bishop langsung menjual ketiga telur Cleopatra tersebut kepada miliarder Mesir. Tapi tidak lama kemudian Inspektur Das dan anak buahnya muncul dan langsung menyita ketiga telur tersebut. Ketika John dan The Bishop sedang liburan, tidak lama kemudian Nolan muncul dan langsung menceritakan penangkapannya. Tapi dalam perjalanan Nolan berhasil melarikan diri. Tidak hanya itu saja, Nolan yang berniat balas dendam dengan John dan The Bishop memberikan informasi kepada Inspektur Das mengenai sebuah akun di Kepulauan Cayman milik John dan The Bishop. Dan tentu saja uang senilai 300 juta dolar langsung hangus seketika. Nolan beranggapan kalau apa yang dilakukannya itu telah setimpal dengan apa yang dilakukan oleh John dan The Bishop dengannya. Lalu Nolan pun menawarkan John dan The Bishop untuk melakukan sebuah pekerjaan pencurian lagi yang nilainya lebih besar dari ketiga telur Cleopatra tersebut. Awalnya John menolak, namun setelah kekasih tercinta membujuknya, barulah John sepakat dengan tawaran Nolan. Entah apa yang akan mereka curi, tapi filmnya sudah habis sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.